Ya, sore Kak Putri. Sore nih. Oke, terima kasih ya Kak sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya. Nah, teman-teman perkenalkan, ini Kak Putri, salah satu content leader dari akun di Instagram yang concern dengan isu mental health. Mungkin untuk pertama-tama Kak Putri bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya thank you banget Nindi udah ngajak di sini untuk ngobrol-ngobrol terlebih soal edukasi maupun tentang mental health ya nantinya akan kita bahas. Mungkin kenalin juga sebelumnya aku Putri. Mungkin aku sama Nindi sebelumnya udah kenal gitu karena kita teman kantor. Tapi secara background juga aku bener tadi megang akun dan ngurusin organisasi namanya Self Love Warrior. Aku di sini sebagai content lead-nya gitu. Jadi Self Love Warrior ini adalah sebuah organisasi ya yang kayak kita bangun. Isinya tuh bener-bener anak-anak muda dari SMA sampai aku yang udah kerja. Itu kita bener-bener tertarik sama passionate lah di bidang kesehatan mental dan juga ningkatin kesadaran tentang self love. Nah di sini kita banyak kontribusi untuk hapusin stigma maupun kayak membiasakan perbincangan lah tentang kesehatan mental biar udah gak jadi tabu lagi. Mungkin secara singkat Self Love Warrior atau biasa dikenal SLW ya. SLW itu programnya apa aja sih? Nah, selain dari bikin konten di akun medsos, di IG, kita juga ngadain beberapa program nih. Yang pertama ada namanya SLW Bootcamp. Itu Self Love Bootcamp pertama di Indonesia yang fokus ke topik self love, di mana anak-anak muda bisa belajar, bisa ketemu sama teman-teman baru dan juga ngobrol sama expert profesional yang jago di bidang self love biar bisa belajar bareng. Terus ada juga program lainnya Self Love Virtual Support Group atau sebuah support group dukungan. Jadi sekelompok orang bisa sharing-sharing nih tentang struggle-nya, tentang kesulitan, keluh kesahnya. Di situ juga didampingi sama profesional gitu. Jadi nggak cuma curhat-curhatan tapi bener lah curhatannya karena emang udah didampingin dan diawasin juga. Harapannya bisa lebih baik lagi. Terus ada juga kita bikin Self Love Goes to School, dimana kita ke sekolah-sekolah, ke SMP, ke SMA, itu untuk nyebarin awareness, ningkatin kesadaran soal kesehatan mental dan juga self love. Gitu dari SLW. Mungkin karena self love goes to school ini kan kita emang acuannya sekolah gitu ya. Dan kita juga semua sadar kalau misalnya sekolah ini ya tempat dimana kita spend waktu kita terbanyak nggak sih waktu masih anak-anak gitu. Iya, betul. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA itu berapa tahun ya? 14 tahun ya. 14 tahun lebih kita spend waktu kita di sekolah. Di situ juga dimana kita dibentuk mungkin secara karakter, secara pribadi, terus juga cara sosialisasi sama temen, cara belajar yang benar gitu secara akademis. Nah, awalnya kenapa kita targetin sekolah gitu ya? Mungkin kita juga sempat cari-cari data dan cari-cari informasi gitu kan. Kita tuh nemuin kalau misalnya di anak-anak muda di atas 15 tahun, di atas umur 15 tahun itu tuh nyampe angka hampir 20 juta penduduk di Indonesia tuh pernah ngalamin gangguan mental secara emosional. Nah, gangguannya tuh bisa aja termasuk gejala-gejala seperti kecemasan, depresi, kurang percaya diri, dan lain-lain gitu. Terus ditambah lagi sekarang pandemi kan. Ditambah pandemi ada PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tuh semakin meningkat lagi gitu dampaknya. Entah itu yang tadinya jarang di rumah atau mungkin lebih banyak beraktivitas di luar tapi terpaksa harus di rumah. Jadinya kan banyaklah isu-isu mungkin di rumahnya kurang sehat atau bagaimana. Jadinya kayak ya tingkat-tingkat trauma di rumah bisa juga ditambah dengan tugas-tugas dan PR ya yang ada di sekolah. Iya, benar-benar. Itu bisa benar-benar
kena lah dampaknya ke kesehatan mental itu. Nah, makanya dari pandemi ini juga kita sadar kalau misalnya kesehatan terutama, kesehatan tuh penting banget di hidup kita. Kayak kita selama ini mungkin kerja, kuliah, sekolah, tapi ketika semua itu kayak udah terganggu, stop gitu, kan balik lagi ke diri kita kan, kesehatan. Nah, gimana kita bisa menjaga kesehatan fisik kita, tapi kita juga bisa menjaga mental kita biar tetap masih bisa thriving dan bisa menjalankan kegiatan hari-harinya gitu. Di pandemi emang diuji banget sih untuk bisa lebih peduli sama kesehatan mentalnya kita juga. Nah, udah nih pandemi kan, terus makin parah ditambah tugas. Ya udah berarti kita rasanya kita perlu jump in tuh di situ, perlu banget SLW untuk mengisi data-data tadi yang banyaknya anak-anak muda itu ngerasa gangguan kesehatan mental. Jadi dari situlah kita coba masuk untuk ke sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan maupun pelatihan juga gitu ke anak-anak muda dan staf-staf guru. Gitu. Ya aku bisa bilang kesehatan mental itu penting banget. Nggak cuma di sekolah, nggak cuma di tempat kerja, nggak cuma di keluarga gitu ya, tapi dalam segala aspek mental health tuh penting banget gitu. Karena kebetulan kita juga spend waktu paling lama masa-masa kecil sampai remaja kita di sekolah, itu jadi fondasi di mana kayak kita dibentuk kan secara mental gitu. Dikasih ujian, dikasih tugas, kayak tadi diajarin untuk ngatur waktu, ketemu teman-teman baru gitu, belajar bergaul. Terus mungkin dari situ kayak kita juga ngelihat sih kayak mental health tuh jarang banget diomongin kan, jarang banget diomongin karena ya masih dianggap tabu gitu. Nah orang aja tuh bingung ngadepin yang nggak kelihatan itu loh, mental health nggak kelihatan kan. Iya betul. Perasaan gitu, lebih ke perasaan dan sesuatu hal yang dialami, dan masing-masing orang tuh berbeda juga kan yang dialamin. Jadinya nggak kelihatan, terus orang tuh jadi bingung, jadi nggak bisa gitu mengatasinya dengan baik juga. Nah, banyak juga dengar cerita sama teman-teman kayak kalau mereka cerita tentang keresahan, tentang kegelisahan, biasa tuh kadang suka malah dibalas dengan kata-kata seperti oke, kamu harus belajar untuk lebih bersyukur lagi, atau mungkin kamu kurang berdoa. Iya, betul. Iya, padahal semua perasaan itu manusiawi gitu kan. Karena adanya perasaan-perasaan itulah makanya kita jadi diri kita sekarang gitu, manusiawi, manusia. Makanya tadi sekolah penting banget untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan mental gitu di sekolah. Karena dari ketika kita adanya pendidikan gitu, ketika udah dikasih materi mungkin diajarkan, kita kan jadi lebih sadar gitu kan. Ketika kita lebih sadar, jadi kita udah tahu nih kalau misalnya seandainya hal-hal itu akan terjadi dan gimana cara ngatasinnya gitu. Kalau misalnya kita lebih tahu dengan istilahnya atau lebih tahu dengan gimana cara menghadapinya, kan kita juga jadi tahu nih kalau misalnya kita sendiri atau teman-teman kita lagi ngalamin itu nanti kita harus apa gitu. Kita nggak jadi bingung gitu kan. Nah terus di anak sekolah itu kan masih kecil, terus banyak lah ya gejolak-gejolak remaja, masih akil balik gitu juga. Masih banyak cari-cari jati diri lah bisa dibilang. Jadi gampang gitu untuk merasa cemas, gampang untuk merasa nggak pede dengan teman-teman sebayanya gitu. Nah mungkin poin di sini adalah pendidikan kesehatan mental tuh penting banget karena tadi kita bisa mengajarkan tentang awareness gitu. Dia udah tahu, sadar dulu nih kalau kesehatan mental tuh ada gitu. Ketika kita udah tahu ada, ya gimana caranya kita belajar untuk menjaganya gitu kan. Kalau misalnya kita belum tahu, gimana kan kita mau nanganin dan ngatasin masalahnya. Nah makanya dengan adanya pendidikan itu bisa bantu banget untuk lebih ngubah pandangan dan stigma-stigma orang di masyarakat. Entah itu keluarganya, gurunya, teman-temannya. Kalau saat ini kan gangguan kesehatan mental masih distigmatisasi banget kan.
uh, baru ini dikit baru ngomong kalau misalnya aku kayak resah terus salah agak-agak pusing atau mungkin mengalami gangguan depresi, gejala-gejalanya ntar kayak temen-temennya malah ngebully atau kayak guru-gurunya menjelek-jelekin atau mungkin ya bilang tadi kurang bersyukur, kurang berdoa dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya kan kita bisa lebih baik gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya nggak susah sih untuk ngasih dukungan kan, ngasih dukungan, ngasih bantuan kalau misalnya dibutuhkan, dan ya kasih resources juga sih. Makanya dengan adanya pendidikan itu awal mula yang baik untuk memupuk kayak tentang kesadaran dan juga ini harus apa nih kalau misalnya seandainya kita mengalami gitu. Iya betul. Kalau aku pikir-pikir ya Kak, kalau kita belajar tentang mental health sejak dini tuh bisa jadi model kita untuk kedepannya nggak sih Kak? Apalagi semakin dewasa kita pasti tantangan hidup tuh semakin banyak, tekanan hidup semakin banyak ya Kak. Kalau kita belajar mulai bisa mengolah itu dari sejak dini, itu kayaknya bagus banget gitu. Jadi kita jadi orang kedepannya nggak mudah tertekan, nggak mudah minder. Paling susah kan di masa-masa remaja itu kita merasa minder nggak sih Kak? Dan membandingkan diri kita dengan teman kita, orang lain, kayak gitu sih. Dan potensi-potensi yang sebenarnya ada karena kecemasan dan keresahan itu jadinya malah nggak bisa berkembang dengan maksimal. Iya nggak sih Kak? Kalau pikir-pikir ya. Iya, karena kayak kita masih belum tahu nih apa yang sedang kita hadapin, terus kita juga nggak tahu gimana cara nyelesainnya kan. Jadi kayak masih ada tantangan itu terus sendiri, jadinya ketika kita mau coba berkembang ya kayak kehambat gitu kan. Iya. Mungkin kalau kita udah dapet info-info dan edukasi terhadap kesehatan mental itu sejak mungkin masih anak kecil, masih SD, SMP, itu pasti kan dia bakal udah lebih tahu, dan nantinya waktu SMA, waktu kuliah, waktu di lingkungan kerja udah ada gitu gambarannya. Udah ada mungkin cerita-cerita pengalaman diri dia atau mungkin cerita-cerita dari temen gitu. Udah ada gambarannya, jadinya nanti ketika suatu saat dia ngalamin, ya dia udah tahu kan harus bagaimana. Jadinya itu bisa, ketika ada tantangan itu dia udah tahu gimana caranya, udah bisa melewatinya dan berkembang akhirnya. Iya. Bener tadi ini bilang. Iya, jadi kayak lebih maksimal ya kita punya potensi diri kayak gitu kan. Menarik. Betul sih, penting banget nih kayaknya untuk adik-adik kita tahu tentang mental health sejak dini ya Kak ya. Betul. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana sih Kakak memandang masalah mental health di dunia pendidikan, apalagi saat-saat pandemi seperti ini? Iya, benar banget sih, tadi makin banyak tugas, makin banyak project-project ya, tugas-tugas secara online gitu, belum lagi nggak bisa ketemu teman-teman kan, jadi lumayan lah dukungan secara fisiknya tuh kayak kurang gitu. Nah mungkin kalau misalnya gimana aku bisa mandang masalah mental health itu di dunia pendidikan, ya yang pastinya aku masih rasain itu kesehatan mental masih benar-benar tabu sih, terutama di lingkungan sekolah. Kayak mungkin kesehatan mental tuh sering banget tadi dikaitkan sama isu-isu kayak kurang ibadah. Tapi di sekolah kan ada juga tuh sekolah-sekolah yang mungkin basisnya tuh pakai agama kan. Nah, walaupun begitu itu juga sebenarnya masih ada aja yang mengalami gangguan secara emosional dan secara kesehatan mental itu. Jadi kayak nggak bisa dikaitkan kalau misalnya itu karena kurang ibadah gitu. Bisa aja karena hormon, karena mungkin lingkungannya yang dia tumbuh tuh seperti apa, itu kan banyak banget faktornya. Nah tapi mungkin kalau dari sekolah, aku sering banget sih denger cerita kalau anak-anak murid-murid itu sering curhat ke guru BK, bimbingan konseling. Nah tapi masalahnya mereka ini masih belum aware juga tuh dengan isu-isu kesehatan mental. Nah, karena belum aware itu jadinya belum bisa memberikan solusi yang anak muda ini mau kan, siswanya mau gitu. Ntar malah disuruh hal-hal yang lain kayak tadi misalnya ibadah. Yang nggak ada salahnya gitu untuk ibadah, tapi kayak memberikan obat tapi bukan itu masalahnya gitu. Kalau misalnya kita sakit fisik gitu ya kan kita dirujuk untuk dokter untuk check up. Nah, tapi kalau kita kesehatan mental kadang masih susah gitu untuk diobrolin dan kayak
malah jadinya nggak mendapatkan perawatan yang seharusnya gitu karena masih tabu tadi. Gitu. Nah, karena mungkin tadi cerita-cerita banyak soal murid-murid tuh nggak bisa gitu ya mendapatkan yang mereka mau ke guru-guru BK, ya mereka jadi nggak bisa terbuka gitu sama sekolahnya. Ibaratnya jadi ya udahlah masalahnya bawa pulang aja di rumah gitu. Oh sekolahnya nggak provide dukungan yang baik gitu. Karena tadi gurunya juga belum aware. Nah dengan ditambahnya PR, ditambahnya tugas-tugas ya semakin parah gitu kan, semakin meningkat entah itu tadi kecemasan, pressure dari guru dan teman-teman sebayanya juga. Bahkan nggak cuma di sekolahan doang, tapi teman aku cerita yang masih kuliah pun juga ngerasain hal yang sama gitu. Meskipun mereka kuliah yang notabene-nya nggak kayak jam 7 pagi sampai jam 3 sore kayak dulu sekolah tuh, tapi tetap aja tugasnya tuh makin banyak, proyeknya makin banyak. Soalnya kadang yang aku tahu juga ketika kita di rumah tuh diasumsikan oh kita punya banyak waktu gitu, kita nggak perlu jalan, nggak perlu OTW kan. Ya dianggapnya tuh kita punya waktunya tidak terbatas, padahal ya di rumah kita juga mesti misalnya bantu-bantu pekerjaan rumah, entah ngurusin keluarga, ngurusin adik atau kakak misalnya punya, banyaklah urusan-urusan di rumah gitu. Nah tapi kadang di sekolah juga masih kurang diperhatikan tuh untuk hal-hal seperti itu, kayak baru dianggapnya oh ya udah di rumah berarti dia bisa banyak tuh waktunya ngerjain kan, nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa main gitu, ya udah dikasih mungkin. Padahal ya seharusnya sebagai pihak sekolah dan juga pihak siswa kayak masing-masing harus tahu gitu batasannya, kayak oh ini tuh muridnya juga manusia, mereka punya kehidupan lain selain sekolah gitu, dia punya keluarga, entah punya hobi-hobinya, punya teman-temannya, meskipun nggak bisa ketemu secara langsung, tapi bisa aja gitu quality time, video call kayak gini, atau mungkin ya spend waktu sendiri itu kan juga butuh gitu ya, nggak mesti kayak tiap hari harus ngerjain kerjaan sekolah. Jadi itu sih yang aku rasain, masih belum banyak perbincangan di sekolah terkait kesehatan mental ini. Dari guru, murid ya, berarti sisi pandang kita. Mungkin kalau dari guru dulu, kan guru itu kan orang dewasa ya, udah berpengalaman dan juga diharapkan untuk tahu gimana cara handle anak-anak muda gitu, anak-anak sekolah. Mungkin yang bisa aku berpesan gitu untuk para guru-guru siapapun yang mendengarkan, hal yang paling simple tapi kadang masih susah dilakukan buat aku adalah mendengarkan gitu. Coba deh dengerin, entah itu muridnya, entah itu guru-guru lain. Coba ada untuk mereka dan ya kasih waktu aja untuk kita bisa dengerin cerita mereka gitu. Dengerin cerita mereka, keluh kesahnya, apa yang lagi dirasain gitu. Terbuka aja ngomongin tentang perasaan. Nah, karena guru dan murid ini kan generasi gapnya kan lumayan beda ya, generasinya udah beda gitu kan. Kadang di situ juga ngerasa nggak nyambung gitu loh komunikasinya. Bahkan aku juga diceritain sama temen-temen yang dulu mungkin pernah coba konsul ke guru-guru BK, itu kesulitan nyampein perasaan mereka atau apa yang mereka maksud gitu, karena mungkin gaya berbahasanya, komunikasinya tuh kadang nggak nangkep gitu, dan persepsi terhadap kesehatan mental tuh bisa aja beda kan. Mungkin yang satu siswanya mungkin menganggap kesehatan mental tuh ya semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental, entah itu dari bisa fokus, bisa punya mimpi-mimpi, atau mungkin bisa berbaur sama orang lain, bisa produktif. Nah tapi kalau guru bisa aja mereka punya pandangan yang beda gitu. Bisa aja kesehatan mental tuh kayak oh apa sih gangguan mental, kayak orang yang di RSJ gitu kan, bisa aja beda gitu. Nah mungkin dari situ gurunya juga bisa mengambil bagian untuk
oh edukasi diri nih, kita harus tahu apa yang dimaksud sama si murid-muridnya kesehatan mental gitu kalau mau bercerita. Nah terus dari situ gurunya juga harapannya bisa ngikutin kayak tren-tren atau isu-isu yang lagi banyak dialamin gitu di sekarang. Kayak misalnya kan pandemi nih, pandemi banyak tuh yang merasa mungkin struggle sama tugas-tugas kuliahnya, tugas-tugas kerja rumahnya, tugas-tugas UAS gitu misalnya. Nah itu berarti kalau ada siswa yang cerita, ya udah dengerin, terus mungkin cari tahu dulu kenapa merasa ini dan lain sebagainya. Nah misalnya dia udah teredukasi nih, udah cari-cari info, oh ini ternyata dia mengalami kecemasan, terus kayak mungkin bisa dibantu tuh dijelasin ke murid-muridnya kayak oh ini kamu mengalami begini, jangan khawatir, pokoknya dengerin, terus gak usah selalu memberikan advice gitu, yang penting dengerin aja dulu harapannya seperti apa, maunya siswa tuh seperti apa, biar nanti bisa dikomunikasikan dan keduanya sama-sama enak gitu. Nah ini meskipun begitu kan apa ya, si guru BK atau mungkin guru-guru biasa siapapun itu yang dicurhatin kan kadang juga nggak punya background dan pemahaman yang pastinya benar soal kesehatan mental kan. Jadi itu juga kadang harus berhati-hati nih kalau mau ngomongin, kayak jangan sampai gurunya itu tiba-tiba ngomong kayak oh kamu nih sakit ini, nah misalnya nembak gitu langsung, oh kamu kayaknya ngalamin depresi deh gitu. Itu disarankan untuk menghindar banget sih dari kata-kata kayak langsung tembak diagnosis gitu, karena kan harusnya itu adalah pekerjaannya dokter kan, ya betul, psikolog atau mungkin psikiater, pihak-pihak yang udah expert gitu. Nah sebagai guru juga harapannya bisa punya pengertian yang sama sih soal kesehatan mental dan juga kayak batasannya sampai sejauh mana sih dia harus bisa kasih advice ke muridnya, sampai sejauh mana sih harus ngajak dia untuk konsultasi ke bagian yang lebih profesional gitu di bidangnya itu. Terus mungkin kalau untuk muridnya apa ya, sebagai murid awalnya mungkin bisa cek ombak dulu kali ya sama guru-gurunya, kayak guru mana sih yang bisa dicurhatin, atau mungkin guru mana yang kira-kira responnya baik dan pas untuk mereka gitu. Karena kan kadang ada yang guru yang mau dicurhatin dan emang dia membantu gitu, tapi kadang ada juga guru yang kayak oh ya udah nggak terlalu cocok lah mungkin sama mereka. Jadi mungkin itu bisa dicari tahu dulu nih guru mana yang bisa diajak deket gitu. Dari situ ya udah, kalau udah nemu yang pas langsung gas lah cerita, nggak apa-apa. Tapi iya balik lagi tadi, harus hati-hati sama title yang kayak mengalami gangguan apa langsung tembak gitu ya. Itu sebaiknya jangan sih, kayak diagnosis sendiri tuh kita nggak tahu juga kan apakah itu benar atau gejalanya yang sesuai gitu. Nah mungkin sebagai murid juga harus bisa edukasi dirinya sendiri, kayak aku lagi ngalamin apa sih, misalnya oh selama sekolah PJJ aku nggak bisa fokus sama sekali, terus aku udah nyobain ini udah nyari info tapi tetap juga nggak bisa ngelakuin tugas-tugas di rumah dengan baik gitu. Terus ya udah, ketika dia udah tahu hal itu kan dia sadar dong kalau misalnya dia nggak fokus. Nah itu tuh mungkin kayak perlu di track juga, aku merasakan seperti itu gitu, aku merasa nggak fokus. Jadi nanti kalau misalnya entah curhat ke guru atau mungkin curhat ke temen atau support system yang dia punya, ya dia udah sadar gitu dengan perasaannya dia, jadi dia bisa bawa itu dan ajak ngobrol, curhat ke teman-teman atau gurunya. Itu sih paling hal lainnya yang bisa membantu ya mungkin selama PJJ dan ngatur kesehatan mental itu dengan cara manage waktu dan juga energi. Kalau misalnya kita fokus sama manage waktu, ya waktu 24 jam gitu. Tapi kan kita tiap hari nggak mungkin punya energi yang sama. Ya nggak sih? Kayak, iya betul-betul. Pagi-pagi kita bangun pagi, terus semangat nih, terus kerja sampai sore, terus lanjut sampai malam. Tapi bisa aja besoknya, aduh ngantuk banget, capek. Itu kan energinya beda ya levelnya.
ya udah dari situ kita sadarin gimana cara ngaturnya energi sama level energi sama ngatur waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita madet-madetin jadwal ya, madet-madetin jadwal tapi pas di tengah-tengah aduh udah capek, udahlah nggak jadi yang bawahnya gitu. Itu kan jadi kurang efektif juga kan. Terus karena banyaknya tugas tuh jangan lupa juga untuk reach out ke keluarga, ke teman-teman sekolahnya yang juga mengalami hal yang sama. Iya, tahu juga sih harus punya batasan-batasan waktu ya, kayak kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat gitu. Jangan kita harusnya kerja malah istirahat, tapi kita harusnya istirahat malah kerja gitu. Harus harus bisa disiplin sih untuk bisa ngatur-ngatur hal yang seperti itu. Dan kalau misalnya kayak kita udah ngerasa oh aku capek nih hari ini, ya udah stop dulu gitu apa yang dilakuin, nggak apa-apa, kayak masih ada kok mungkin sejam atau 2 jam lagi gitu untuk ngelakuin hal itu. Ya udah kalau udah ngerasa badannya nggak kuat atau kepalanya pusing, udah panas berasap, ya udah take a step back dulu, dengerin tubuhnya. Biasa tuh tubuh suka ngasih sinyal-sinyal gitu loh. Kayak udah pusing atau mungkin lehernya pundak atau lehernya udah pegel-pegel. Nah itu tuh udah tanda-tanda kayak kita harus stop, udah stretching dulu aja gitu. Ntar lanjut lagi kan bisa. Terus ya mungkin kalau misalnya sebagai murid gitu atau sebagai guru kayak belum ada nih yang ngomongin kesehatan mental, tapi baru kita doang nih yang ngeh dan peduli. Ya jangan sungkan-sungkan sih menurut aku untuk coba cerita, coba reach out ke temen-temen dan kayak ajak juga mungkin nanya kabarnya. Karena lagi virtual kayak gini kan susah ya. Cuma bisa mengandalkan internet, ngandelin chat, ngandelin video call. Ya udah kita hanya bisa berusaha semampu kita kayak untuk reach out ke orang lain gitu, check up sih kayak gimana kabarnya atau lagi kesulitan apa nih, ada yang bisa dibantu nggak gitu, kayak show concern aja sih ya, sebagai temen gimana sih harusnya kan harus bisa bantu saling dukung gitu. Berarti penting banget ya Kak kalau kita untuk mau mendengarkan orang lain dan kita mau mencari pertolongan di tengah untuk merawat mental health kita ya kan Kak, di tengah-tengah pembelajaran yang harus online, jarang ketemu teman. Oke Kak Putri, terima kasih ya Kak atas ceritanya, atas sharingnya hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar untuk mengelola mental health-nya apalagi di tengah-tengah belajar online seperti ini, supaya tetap semangat dan tetap sehat ya kan, tetap bisa meskipun dengan tekanan yang banyak tetap bisa produktif dan berkembang dengan baik. Oke, makasih ya Kak Putri atas sharingnya. Thank you juga Lindi.